dalam gelas ini ada air, gula, teh. Ya toh? Air ini sebagai Allahnya, Allah sebagai manis gulanya, Adam sebagai coklat pahit tehnya. Dibungkus gelas. Wahyu, Maskur, Haji Adnan, Pak Haji, nah, ini gelasnya. Kalau jenengan cuman kenal Maskur, jenengan cuman kenal gelas aja. Non? Kalau cuman kenal gelas, nggak kenal wedang, nggak tahu wedang, ya silahkan makan gelas dan minum gelas. Non? Nggih. Maka harus tahu masih ada sisa tadi saya baca 24 kejadian manusia ditulis semuanya. Itu sebagai perincian komplitnya. Kan begitu. Semua bersiklus. Ngoten. Nggih, dari Allah kembali ke Allah. Nggih. Bumi, geni, banyu, angin, jangan sampai lupa. Dari bumi, geni, banyu, angin, jadilah segar. Ya toh? Jadi onde-onde. Nggih, kan bumi, geni, banyu, angin, jadi wedang teh. Ya toh? Nggih, diminum sama kula jenengan. Berproses, diambil intisarinya menjadi mani madhi di tempat bapak-bapak, menjadi wadi sama manikem di tempat ibu-ibu. Akhirnya harus merelakan, bapak hilang perjakanya, ibu hilang perawannya, demi mengumpulkan bumi geni banyu angin, mengumpulkan mani madhi wadi manikem. Jadilah nih. Nggih. Nah, setelah kita jadi menjalani masa hidup di dunia, ada yang sudah masih umur 4 hari sudah harus pulang, ada yang masih dalam kandungan sudah harus pulang lagi. Ada yang lagi naik motor di jalan harus pulang. Ada yang lagi main di sungai harus pulang. Oh, bukan pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya dibawa tim SAR. Iya, ada yang main ke pantai, main di atas laut harus pulang. Oh, nggih. Ini menurut orang Jawa pulang kemana? Pulang dari asalnya kembali ke asalnya. Yang dari bumi kembali ke bumi, yang dari air kembali ke air, yang dari angin kembali ke angin, yang dari api kembali ke api. Kalau kita orang Islam dikubur, kalau orang Hindu Konghucu dibakar. Kenapa? Ya yang dari api biar kembali ke api. Nggih, kalau dikebumikan, nah dikebumikan, di makam dikebumikan, kita nggak tahu prosesnya. Lah kalau orang Konghucu agar tahu prosesnya dibakar. Yang dari tanah sudah bercampur di situ, yang dari air ditebar ke laut, ya. Nggih, yang dari angin, yang dari api sudah terbakar, ya, yang dari bumi bercampur di situ, yang dari angin dimasukkan ke botol, dipuja di rumah. Maksudnya mereka begitu, kurang lebihnya. Apa iya? Ya nanti kalau salah mohon maaf, jenengan tanya aja sendiri sama. Kenapa kok dibakar? Tapi kalau Pak Romo pernah cerita, tanya dengan orang Hindu asli, kenapa orang Hindu kok kalau mati dibakar? Demi melihat tulang sulbinya, kembali ke pembahasan awal. Demi melihat tulang sulbinya.
Kalau tulang sulbinya hancur, berarti saya harus nyari orang tua lagi. Ini anak-anak ketika membakar kedua atau orang tuanya atau salah satunya ketika membakar jenazah atau mayat orang tuanya. Ini untuk mengetahui tulang ekornya ikut hancur nggak dibakar itu. Kalau nggak hancur, lah ini yang dibawa. Gantian nanti, yang pertama anak pertama mungkin sebulan atau 40 hari. Berikut anaknya yang kedua, terserah anaknya ada berapa, ini gantian. Buat apa? Ini bapak saya nggak akan nyari bapak lagi. Itu orang hidup pernah ditanyain. Karena apa? Kalau tulang sulbinya kosong pasti ikut hancur. Kalau tulang sulbinya utuh, lah ini yang nantinya akan jadi tubuh baru, yang akan jadi jasad baru untuk rohnya si bapak, menurut kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi tulang ekor nggak ikut busuk, nggak ikut terbakar, akan menjadi tubuh baru, jasad baru, diganti rogo sing anyar. Gitu. Dan jenengan milih dipendem apa dibakar? Nah, ini jenengan milih dipendem apa dibakar? Kalau orang umum dimakamkan, kembalinya ke tempatnya berproses melalui pembusukan. Jadi tubuh yang ditinggal oleh nyawa berproses membusuk dulu, cairannya keluar agar tidak terjadi ledakan. Karena ini bisa meledak ini. Agar tidak terjadi ledakan, sama orang Jawa setelah dimakamkan, di atasnya dipecel air degan. Itu untuk meredam ledakannya tubuh, karena ada api. Api ketemu hidrogen. Wah. H2O. Lah apa H2O? Saringan dari air. Loh, ketika bertemu nih hidrogen dengan api, meledak. Apa iya? Percaya enggak? Enggak percaya. Ya memang bukan orang fisika, ya enggak percaya. Bukan orang sains, ya enggak percaya. Nggih. Jadi kan ada tuh orang Cirebon katanya bikin penemuan bahan bakar Nikuba, bahan bakar motornya dari air. Secara nalar iya, memang air bisa jadi bahan bakar. Cuman para teknis, para ahli-ahli nggak percaya prosesnya untuk menjadikan air jadi H2O, jadi hidrogen. Nggak mungkin secepat itu, nggak mungkin dengan tenaga yang cuman segitu. Gitu loh. Tapi memang iya, api ketemu dengan hidrogen yang terbuat dari air, yang dihasilkan oleh air, bisa meledak. Maka untuk tidak meledak itu si mayat, sama orang Jawa ketika setelah dipendem pasti bawa air dugan, bawa dugan dipecah di atasnya. Wah, musyrik. Ya sudah, memang nggak tahu, banyak komentar, nggak mau meneliti. Jadi kita disibukkan dengan syirik musyrik, sana sudah meneliti H2O. Kalau jenengan masih rebutan paling bener dewe, nasab palsu yang bener ini, nggak ada kitab sezaman. Gelutan kabeh ngono. Kira-kira jadi perang enggak ya? Non, bener PBI apa bener Pahlawi? Non. Sudahlah, mohon maaf sekali. Bukan tidak mendukung PBI atau menyalahkan Pahlawi ataupun sebaliknya, bukan. Coba kita punya kebenaran kita sendiri.
Dari mana? Dari ini. Oh, udah dihapus. Dari Allah, dari ingsun. Bisa enggak? Jangan melihat kebenaran dari YouTube, dari kitab sezaman. Jangan. Bisa enggak? Lihat kebenarannya di dalam diri sendiri. Munculkan ingsunnya, tanyai. Ada datanya, ada filenya ada. Sama pelok yang ada di mangga di atas pohon, kalau mau berproses, kekuatannya sama dengan dulu pelok yang sekarang tumbuh sudah nggak ada jadi pohon itu. Percaya nggak? Percaya nggak? Masa masih nggak percaya? Ada manusia yang bisa begini, ada. Loh, kalau tahu ya bisa. Mohon maaf. Lah kula jenengan dikasih tahu ya nggak mau percaya kok. Non, percaya nggak? Yakin tak beli kok. Mohon maaf. Mau bilang nggak percaya ya nggak berani berkali-kali gitu. Tapi hati dan pikiran kita itu mau percaya itu sulitnya minta ampun. Mohon maaf loh. Mengakui, saya sendiri mengakui. Arep ora percaya ya nyatane ngono, ketemu nalar. Tapi kok mana buktinya? Masih bisa. Percaya enggak ini Allah? Yakin? Percaya enggak ini Allah? Mohon maaf loh ya. Kemarin pas puasa, ya toh, kan haus. Siang-siang haus, habis apa? Habis nyangkul apa? Habis ke pasar. Dan apa? Barangkali ada yang nggak puasa? Hah? Jarene arepe tirakat Ramadan wera dilakoni. Hah? Sajak lemen. Mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Setelah haus jam 3:30, 4:30, 5:30. Apa yang ada di depannya? Yang ada di depan jenengan apa? Menunggu maghrib. Apa yang ada di depannya jenengan? Es buah, takjil, kolak, apa rasa segar, apa ale mineral aja. Wah, macam-macam banyak ya. Es buah gitu ya. Nah, es buah. Dengar adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum apa? Kan haus. Minum kolaknya, minum es buahnya. Ya, minum es buah. Loh, katanya nggak ada selain Allah. Kok minum es buah? Saya tanya, yang bikin hilang hausnya es buahnya atau Allah? Allah. Ya jangan minum es buah. Yang bikin hilang haus Allah. Lah kok minum es buah? Loh. Maka simpel. Jangan bilang itu es buah. Itu Allah. Maka ketika jenengan minum Allah. Tenang, hanya di hati saja. Gak usah bilang orang-orang. Loh, hati kita untuk percaya itu loh, Masya Allah. Sulitnya Masya Allah. Loh, enggak. Bilang itu Allah, minum
Allah. Yang minum Allah, yang diminum. Akhirnya yang bikin hilang haus Allah. Lah kok es buah itu cuman lesan saja? Jawabnya gitu. Bisa diterima? Wah, beli mudeng kita. Maksudnya gimana sih? Jelas sekilas mata memandang yang ada Allah. Akhirnya yang menjadikan segala sesuatu itu terjadi Allah. Jenengan puasa haus, minum biar hilang hausnya. Apa yang diminum? Allah. Maka yang menghilangkan haus adalah Allah. Kok es buah cuman lesan saja, cuman di mulut saja, bisa diterima? Jadi kita tahu, bisa menempatkan. Mohon maaf, sekali-kali hati kita jangan bilang inilah segar, ini teh gula batu, jangan. Ini HP, ini meja, ini tiang, enggak. Allah, 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 semuanya. Bisa? Jangan lupa, yang bilang itu semua Allah, harus kamu bilang Allah juga. Non? Bisa diterima? Nanti bilangin itu Allah, ini Allah, terus yang bilang itu Allah saya. Loh, ya keliru lagi. Ini agar kita tahu dan bisa menempatkan diri di posisi yang tepat. Maka harus berposisi di tempat yang tepat. Kalau tidak di tempat yang tepat, ya keliru. Ngoten. Maka bukan salah, bukan buruk, hanya tidak berada di tempat yang tepat. Nggih. Mohon maaf ya. Nggih. Tembelek ayam itu salah enggak? Salah kalau ditaruh di wedang gula batu. Ya toh. Kalau jenengan kasihkan pohon pisang, lepas. Berarti ada salah, ada benar enggak? Enggak ada. Yang ada Allah. Ada sakit, ada sehat enggak? Enggak ada. Yang ada Allah. Ada kaya, ada miskin enggak? Enggak ada. Yang ada Allah. Nggih. Ada duit lebih, ada punya utang enggak? Enggak ada. Yang ada jenengan enggak percaya itu. Kalau dibilang enggak ada utang loh, enggak percaya. Ayo, mohon maaf nih. Loh, wis toh, maaf sekali. Pasti mumet lagi. Loh, sekarang dibilangin yang ada Allah, enggak ada utang. Oke, nanti kalau di rumah, aduh ini belum waktunya lebon. Loh, lagi-lagi kan nggak percaya toh hati kita. Dan disitulah maka kita itu belajar step by step dari awal. Jangan meloncat. Dah, kita deres. Mohon maaf ya.